Malam teman-teman, aku dapat isaroh dari tadi siang. Cuman karena aku kerja nggak ada waktu, jadi baru sekarang aku bikin dan kepala aku itu sakit banget, rasanya kayak mau pecah. Dan ini adalah tentang wahyu dan buah kuldi. Dan Al-Quran ini adalah miniaturnya alam semesta ini. Mulai dari diciptakan sampailah Nabi Adam ke Nabi Muhammad. Dan kalau kita mau menerjemahkan Al-Quran itu berarti kita harus belajar dulu dari alam, ilmu rohani, spiritual, baru kita itu bisa mengerti apa yang di dalam Al-Quran itu, apa yang di dalam Injil, Taurat dan sebagainya. Kenapa? Karena itu ada miniatur dari alam. Kenapa? Karena di alam semesta ini ada menyimpan kayak file masa lalu dan masa depan yang kita itu bisa belajar. Dari masa lalu kita bisa belajar untuk kita sekarang ini, dan untuk menentukan masa depan. Dan itu semua ada di alam semesta ini. Jadi kalau kalian nggak punya ilmu rohani, nggak usah coba-coba untuk menerjemahkan Al-Quran, karena nanti yang ada malah semakin jauh dari Al-Quran itu sendiri. Lebih baik dibaca, dihafalkan, dan berhati-hati. Lebih baik minta petunjuk sama Allah. Kalau kita ngikut orang, ya kalau orangnya benar, kalau orangnya salah, kita juga akan masuk ke sesatan juga. Dan wahyu itu berkenaan dengan takdir, dengan kodrat, tergantung dari wahyunya apa. Kalau wahyu kepemimpinan itu biasanya datang langsung dari Allah, gak perlu dicari ke gunung-gunung, gak perlu dicari ke mana-mana ataupun kamu semedia ataupun enggak. Wahyu itu akan datang dengan sendirinya. Karena apa? Karena sesuai takdir dan kodratnya. Berarti yang mampu itu yang udah diserahin. Karena apa? Karena sebelum manusia itu dilahirkan, berarti dia itu ruhnya udah berjanjian dulu sama Gusti Allah. Sudah ada perjanjian dulu. Jadi badan ini hanya mengikuti ruh kita itu. Jadi wahyu itu bergantung juga dari kita, takdir kita, kodrat kita. Dan wahyu kepemimpinan itu yang datangnya dari Allah itu manunggal ke dalam tubuh, bukan bentuk pusaka ataupun kodam ataupun yang lainnya. Itu seperti aura, seperti karisma. Jadi kita ini nggak perlu ngapa-ngapain, tapi Allah itu bisa ngasih jalannya. Alam semesta itu bisa bersihin sesuai kehendak Allah. Kenapa? Ya karena itu bagian dari wahyunya lengkap. Karena apa? Ya karena prosesnya. Kalau zaman dulu mungkin kita Joko Tingkir, bagaimana dia bisa mendirikan negara Pajang. Kenapa? Karena ada wahyu. Wahyunya itu dia juga harus benar-benar, kalau dia menegakkan keadilan, ya dia itu harus secara alami bagaimana menegakkan keadilan di daerahnya, di wilayahnya. Kalau tentang kebenaran, kejujuran, ya dia harus mempraktekannya secara alami di dalam kehidupannya, bukan cuman omong kosong. Jadi kalau kalian nyari wahyunya ke gunung, ke lautan, kemanapun, kalian ketemunya wahyunya siapa? Jin, setan. Makanya jangan suka ngilmu ke kuburan, ke gunung-gunung, ke tengah hutan. Ngapain? Kalian kalau mau nyari apapun itu ya mintanya ke Allah. Allah itu gak perlu ke tempat-tempat kayak begitu. Di rumah berdoa tuh, meneng, diam. Diam itu apa? Melihat ke dalam diri kita ini, apa aja yang kita udah lakuin, dosa-dosa apa yang kita ini dah. Kalau kita itu masih nggak bisa mencintai diri kita, kita minta maaf sama badan kita ini. Kita minta maaf sama Allah. Bahwa kita itu mencintai Allah tapi juga mencintai diri kita ini. Agar kita itu nggak menjolimi diri sendiri. Dan kita nggak menjolimi orang lain. Itu wahyu yang datangnya dari Allah. Itu nggak perlu kamu ke hutan, minta apa itu namanya, donatur atau apapun untuk dapat titisannya wahyu Ratu Adil atau enggak seperti itu.
Kalau kamu mau itu benar-benar kamu lakukan, kamu jalan di tengah umum itu, di kehidupanmu, gimana kamu itu bisa menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran di tengah masyarakat itu, bukan ke tengah hutan-hutan atau gunung-gunung atau laut-lautan kayak begitu. Kalau kayak gitu ya kamu ketemunya sama jin setan. Sedangkan buah kuldi itu hawa nafsu. Adam itu khalifatullah, seorang pemimpin, sedangkan Hawa perempuan. Laki-laki kalau nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, dia akan menciptakan nerakanya sendiri di dunia ini. Bersujud kepada Allah buat apa? Agar mensucikan diri. Setelah bertobat, kita dipertemukan dengan jodoh kita, yaitu kalau perempuannya Hawa. Adam dan Hawa itu kalau ditulis di Al-Quran itu maknanya banyak. Tergantung kalian itu mengambilnya dari sisi yang mana. Adam bisa sebagai khalifatullah, tapi juga bisa laki-laki. Hawa itu bisa perempuan, tapi juga bisa bumi, alam semesta ini. Yang berarti kita ini kalau Hawa perempuan, kalau di alam ini berarti kita itu harus punya welas asih, budi pekerti, cinta kasih. Ibaratnya energi feminim. Kalau Adam defend maskulin, ya harus tanggung jawab, ya harus melindungi, ya harus memimpin, mengayomi. Yang ciri khas dari laki-laki itu maskulin. Maskulin ya petunjuk dari Allah itu. Kalau alam semesta ini ya Hawa ini. Yang kita perlu budi pekerti, welas asih, cinta kasih kepada sesama. Kalau perpaduan antara Adam dan Hawa, ibaratnya bisa mengendalikan hawa nafsunya atau nggak memakan buah kuldi itu, maka dia bisa menciptakan surganya dunia akhirat. Tapi kalau baik laki-laki maupun perempuan, kalau nggak bisa mengendalikan hawa nafsu atau memakan buah kuldi itu, ya kalian ciptakan neraka kalian sendiri. Menikah belum tentu itu jodohnya. Kenapa? Karena ketika kalian menikah bisa jadi itu sebuah hawa nafsu dari melihat pasangan yang kaya, yang ganteng, nggak mau yang jelek atau apapun. Sedangkan Allah menjodohkan kita mungkin dengan orang yang beda derajatnya dengan kita, beda warna kulit atau beda agama. Karena apa? Karena cinta itu datangnya dari Gusti Allah. Dari cinta itulah kita itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Kita kalau nggak punya cinta, itu nggak punya, yang ada hanya hawa nafsu, materi, duniawi, apapun yang ujung-ujungnya kita itu akan dibawa ke sengsaraan. Tapi kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, kita menciptakan surga kita sendiri. Apapun yang kita doakan itu diijabah Allah. Kenapa sebagian orang itu menikahnya lambat? Yaitu karena sebelum sisi spiritualnya itu mateng, jodohnya itu belum ketemu. Ibaratnya kamu itu waktu belum dilahirkan dunia ini udah ada pasangan. Jadi kamu kelahir ke dunia ini untuk bersujud kepada Allah, melalang buana, menegakkan keadilan, kejujuran, kebenaran, melakukan hal-hal baik, berbakti, berbudi pekerti, welas asih, cinta kasih. Kalau udah matang spiritualnya 40 tahun ketemukan jodoh, asalkan kamu sudah mengenal diri sendiri, mengenal Gusti Allah, pasti ketemu dengan jodoh yang ditakdirkan Gusti Allah. Entah itu seperti apapun yang namanya cinta kasih atau cinta tanpa syarat dari Allah,
itu pasti kamu itu dengan ikhlas, entah jodohmu itu miskin atau jodohmu itu orang yang kamu gak nyangka, tapi karena cinta itu datangnya dari Allah, maka kamu itu dengan keikhlasan hati akan menerima. Itu bedanya dengan nafsu. Nafsu ya ujung-ujungnya kesengsaraan yang kita dapat. Semua orang itu udah pernah ngalami. Jadi buah kuldi itu hawa nafsu, sedangkan wahyu itu, entah wahyu kalian mau cari wahyu untuk Ratu Adil atau apapun, kalian kalau mau cari itu kayak gitu, kalian tuh jalan di masyarakat ini loh. Tegakkan kebenaran, keadilan dan kejujuran, dimulai dari diri kita sendiri ini. Gak perlu jauh-jauh ke hutan, gunung, laut ataupun semedi atau apapun, gak ada gunanya. Kenapa? Karena sesuatu yang datangnya dari Allah itu, kita itu gak perlu minta, tapi kita melakukannya dulu. Kalau kita minta dulu, berarti kita itu gak ikhlas beribadahnya sama Gusti Allah. Tapi kalau kita menjalaninya secara alami, Tuhan itu akan ngasih dengan sendirinya. Gak perlu minta. Kenapa? Karena Tuhan itu maha penyayang, maha pengasih. Itu kalau kalian percaya sama Tuhan, percaya sama Gusti Allah. Kalau kalian gak percaya, ya kalian akan semakin jauh sama Tuhan. Kalian sendiri yang menciptakan neraka kalian sendiri, kesengsaraan kalian sendiri. Sampai kapanpun ya tetap sengsara kalau kalian itu gak percaya atau gak yakin sama Gusti Allah.